Siang Pak Dendi, Pak Setio, siang pagi. Ntar Pak ya tak siapin, aku lali nyiapin apa jenenge? Kuwi lah ya. Nyiapin singgo mahasiswa kita absen. Sabar. Siang Pak Dendi, Pak Setio, siang pagi. Ntar Pak ya tak siapin, aku lali nyiapin apa jenenge? Kuwi lah ya. Nyiapin singgo mahasiswa kita absen. Sabar. Siang Pak Dendi. Muncul enggak Pak? Siang pagi. Ntar Pak ya tak siapin, aku lali. Muncul 14 map. Pak Tes, Setio, tes. Pak Ya. Dendi. Kuwi lah ya. Nyiapin. Halo. Tes. Apakah Kuat nggak? muncul? Sabar. Tes. Apa Dendi? Pak Setio nggak kedengeran suaranya Pak. Tes. Jawab. Muncul 14 map. Yang ini sudah keluar belum? Setio, Pak Tes. Dendi. Tes. Halo. Tes. Apakah Kuat nggak? muncul? Tes. Apa Dendi? Pak Setio nggak kedengeran suaranya Pak. Tes. Jawab. Tes. 14 map. Yang ini sudah keluar belum? Belum. Pak Dendi. Belum. Tes. Cek. Halo. 1, 2, 3. Tes. Cek. Apakah Kuat nggak? muncul? Cek. Apa Dendi? Pak Setio nggak kedengeran suaranya Pak. Tes. Jawab. Tes. 14 map. Yang ini sudah keluar belum? Oke, Belum. selamat pagi Pak Setio, selamat Tes. pagi Pak Dendi. Cek. Halo. 1, 2, 3. Tes. Sehat Cek. selalu semua ya. Saya agak sakit juga ini ya, flu. Dan semoga Cek. buat Pak Rugiono sehat selalu, bisa pulih dan kembali bersama kami semua di sini. Oke, sebelumnya hari ini Tes. kita akan membahas, ini materi nanti dipakai untuk UAS. Ya, jadi ini saya kemarin Belum. kita kerjasama dengan Sinek Mitro Data Indonesia agar teman-teman yang sehat selalu semua ya mendapat pelatihan. Teman-teman Steko mendapat pelatihan yang bersertifikasi internasional. Ya, tentunya kita yang basic dulu. Kita akan membahas, ini materi nanti dipakai untuk UAS. Ya, jadi ini saya kemarin kita kerjasama dengan Sinek Mitro Data Indonesia agar teman-teman yang sehat selalu semua ya mendapat pelatihan. Teman-teman Steko mendapat pelatihan yang bersertifikasi internasional. Ya, tentunya kita yang basic dulu. Kita akan membahas, ini materi nanti dipakai untuk UAS. Ya, jadi ini saya kemarin kita kerjasama dengan Sinek Mitro Data Indonesia agar teman-teman yang sehat selalu semua ya mendapat pelatihan. Teman-teman Steko mendapat pelatihan yang bersertifikasi internasional. Ya, tentunya kita yang basic dulu. Kita akan membahas, ini materi nanti dipakai
Oke, maaf tadi ada agak. Oke, kita langsung mulai ke materi aja. Ya ini ya dari Pak Ruli ya, kebetulan kemarin yang kerjasama dengan Telkom. Nah sebenarnya di Fortinet tuh banyak sih level-level untuk pelatihannya teman-teman, tapi yang kita dikasih free adalah yang fundamental, yang gratis. Ya ada associate, professional, solution specialist, ini expert. Ini teman-teman kalau mau nanti lulus bekerja di bidang security bisa ambil sertifikasi ini, kemungkinan untuk diterima kerja lebih besar ya, terutama di solution specialist ya. Ini lagi dibutuhkan ya, network security, public cloud security, ya kemudian security operation sama OT security. Ini butuh banget, apalagi kalau teman-teman bisa sampai yang expert ya. Materinya nanti untuk Anda ngambil pelatihan ini simple, ada empat tahap. Nanti ada materi, ada pelatihan. Pertama, introduction to cyber security, kemudian the threat landscape, kemudian social engineering, kemudian malware. Ini sudah saya berikan di materi sebelum Meet ya. Kemudian ada getting started cyber security dan technical introduction to cyber security. Nah, introduction to cyber security ini mencakup alat dan proses yang digunakan dalam organisasi untuk melindungi informasi. Ya, informasi security merupakan perlindungan sistem dari akses, penggunaan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah baik secara digital maupun fisik. Kemudian cyber security adalah perlindungan sistem dan jaringan komputer dari serangan pelaku kejahatan yang dapat mengakibatkan pengungkapan informasi tanpa izin, pencurian data, ataupun kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, ataupun data serta gangguan layanan. Nah, ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah juga. Baik pemerintah ataupun swasta kemarin mendapat serangan yang sangat masif ya, terutama di ransomware. Ya, di mana data dimanipulasi sehingga tidak bisa dibuka, harus memasukkan password. Nah, tapi sebenarnya serangan bukan hanya dari data saja, serangan dari perangkat lunak bisa juga ke servernya, kemudian ada yang perangkat keras ke hardware-nya, misalnya ke access point, ke memang komputer server ataupun komputer klien serang. Kalau gangguan layanan pada koneksi jaringan diserang ya, kayak kemarin Telkom pernah mendapat gangguan di mana internet pada server di Majapahit ini diserang ya, sehingga internet tidak lancar. Ya, ini teman-teman belajar bagaimana sih cara mengamankannya. Ya, kemarin sudah diajarin ya bagaimana sih kita social engineering ya, baik tidak percaya sama sembarangan tweet yang diberikan ke kita dari seseorang yang tidak resmi ya, karena bisa jadi akun teman kita yang dihack. Nah, ini principle of info security. Pertama kayak kemarin yang saya jelaskan ya, ada confidentiality. Ya, data keep confident and private. Data harus tidak bisa diakses orang lain. Ya, hanya yang punya yang bisa mengakses. Integrity. Data is authentic, accurate, reliable, and free from tampering. Ya, data ini hanya bisa diakses oleh yang punya tok, yang berwenang tok. Misalnya data nilai yang bisa mengakses untuk menginput ya dosen, harusnya ya dosen tok yang boleh input. Ya, itu hak privilege dari dosen. Yang lain tidak boleh. Admin pun tidak boleh ngotak-ngatik nilai mahasiswa. Apalagi mahasiswa sendiri tidak boleh itu. Ya, available. Ya, data ada ketika dibutuhkan. Ketika Anda mau melihat nilai UAS atau nilai akhir lah,
Harusnya datanya ada. Kalau nggak ada berarti kemana datanya padahal dosennya udah input. Kemudian ada disclosure. Confidential data is exposed to unauthorized parties. Ya, data nggak boleh dibuka ke orang yang tidak berwenang. Ya, apakah data input nilai bisa dilakukan oleh mahasiswa? Tentu saja tidak boleh. Apakah data boleh diakses oleh admin? Diakses boleh. Dimodifikasi tidak boleh. Ya, alteration. The tampering of data cannot be prevented or the authenticity of the data cannot be determined. Ya, data ini tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diubah, tidak bisa apa-apain lah oleh orang yang tidak berwenang. Ya, baik pakai man and middle, pakai sniffing, spoofing, ya, tidak boleh. Denial. Unauthorized agents are prevented from accessing data. Orang yang tidak berwenang tidak boleh mengakses data, tidak boleh melihat data. Misalnya, data nilai mahasiswa Stekom boleh nggak dilihat oleh kampus lain? Tentu saja tidak. Ya, karena ada namanya hak privilege setiap mahasiswa. Bahkan mahasiswa lain nggak boleh lihat nilai. Ya, tanpa seizin yang punya. Ya, tidak boleh. Jadi itu privilege tiap masing-masing mahasiswa. Data perlu namanya authentication, process of identifying and verifying a person or thing, di mana autentifikasi ini dilakukan untuk menentukan siapa yang berhak mengakses data tersebut. Ya, prosesnya macam-macam. Ketika Anda pakai Siakat, tentunya proses login itu menjadi proses authentication. Aman tidak juga ketika password Anda hanya huruf ataupun hanya huruf dan angka lagi. Ya, passwordnya dirubah coba. Huruf besar kecil, pakai tanda-tanda ya, misal tanda seru, tanda tanya, apa ya, dipersulit. Adakah sistem yang lebih aman aja? Pakai namanya biometrik. Biometrik menggunakan fungsi tubuh manusia sebagai authentication. Bisa wajah, bisa mata, bisa suara, bisa fingerprint ya. Tentunya perlu keahlian khusus untuk membuat sistem authentication. Bahkan kemarin saya lihat di beberapa aplikasi kayak Taspen itu selain wajah juga untuk lebih mengamankan dipakai namanya geleng-geleng kedip mata ya, biar aman. Karena data bisa dimanipulasi ya, bisa dirubah-rubah ya, data yang tidak kalau cuma gambar aja image processing ya, beberapa algoritma masih bisa dimanipulasi ya, makanya perlu pengamanan lebih lanjut ya. Authorization, proses control access to resource ya. Ini siapa sih yang boleh mengakses privilege-nya, bagaimana aturannya, bagaimana ini perlu diatur oleh admin. Dosen biasa boleh ngapain, dosen pejabat boleh ngapain, Pak Rektor ngapain, mahasiswa ngapain, admin ngapain ya. Kemudian ada accounting, record keeping and tracing of agent activity on computer device and network. Ya, ini data log, di mana semua aktivitas pengguna harusnya terekam di data log. Siapa mengakses apa, kapan, jam berapa harus terekam sebenarnya. Data log ini sangat penting untuk forensik, untuk mengetahui siapa penyerangnya, siapa pengguna, ataupun ketika diserang lewat mana nanti ketahuan di forensiknya. Nah, kemudian ada bad actor. Person who tries to steal, sabotage,
or stop you from using a computer system or accessing information that you are authorized to use and store on the in transit between computing and device. Artinya, seseorang yang berusaha menghalangi, mencegah Anda untuk mengakses informasi yang Anda butuhkan yang sebenarnya Anda bisa memiliki authorized. Ya, ini bad person. Bad actor, ya. Ada namanya explorer. Grave recognition atau pengakuan, ya, orang yang menyerang hanya untuk butuh pengakuan aja. Kemudian ada hacktivist, motivated by ideology. Tiap hari harus ngehack. Gatal tangan saya kalau sehari nggak ngehack ada. Ya, kemudian cyber teroris, ini yang lagi marak nih ya. Beberapa negara diancam menggunakan ini. Ya, kemudian ada cyber kriminal. Ya, ini by money, ya, minta ancaman data Anda kena ransomware, Anda harus menyetor uang sekian, nanti saya bebaskan. Ya, kemudian cyber warrior, self national government. Ya, ini lawannya dari yang jelek-jeleknya yang bagus ya. Bagaimana sih kita melawan hacker-hacker tadi? Nah, hacker itu dibagi menjadi beberapa kategori sebenarnya. White hat, black hat, grey hat, and blue hat. White hat itu ethical, kemudian black hat itu yang jahat, yang malicious. Grey hat itu so-so ya, not malicious but not always ethical. Ya, blue hat ethical, hired third party, biasanya yang disewa oleh pemerintah ya. Ada teman saya kerja di pemerintahan ya, disewa dia karena profesional di bidang security, network security ya, dia disewa pemerintah. Bahkan ada yang jago di forensik juga disewa oleh KPK kemarin. Ya, untuk pembuktian korupsi atau apa, tracing data macam-macam ya perlu. Cyber security threat, miliki software malware ya, ini serangan yang biasa dilakukan ya di komputer ya, di jaringan juga ya. Ada namanya key software, ada robot, ada virus atau worm, ada social engineering. Bisa kita menggunakan phishing. Ya, macam-macam tekniknya, ada availability, mechanism, dan pathway. Kemudian spread phishing ini kemarin ya kita jelaskan phishing pakai social engineering, merayu korban untuk melakukan sesuatu ya. Ada DDoS, serangan yang kemarin saya jelaskan ya, serangan service yang diserang ya, ransomware mengenkripsi data. Nah, threat intelligence, apakah serangan berimpact ke organisasi kita? Adakah kita backup datanya? Harusnya kalau diserang kita harus punya backup, sehingga kalau kita diserang hari itu minimal backup yang kemarin ada, bisa di recovery. Ya, itu namanya relevant actionable. There's enough information to act upon. Ya, adakah informasi yang memang bisa kita dapatkan di sana? Misalnya serangannya bagaimana? Sehingga kontekstual, is there enough information to assess the threat? Adakah informasi yang bisa menyebabkan threat itu terjadi? STIC ya, Structured Threat Information Expression ya. Kemudian ini format standar for threat intelligence. Ada STIC, ada TXT project ya, just automated exchange of indicator information. Ya, kemudian di proses intelijen ini kita ada alurnya sebenarnya. Ya. Pertama, identify the most vital cyber threat to stop. Mana sih yang harus di stop dulu sehingga sistem kita tidak meluber ke serangannya. Kemudian assemble threat information from internal and external source. Ya, serangan itu dari luar apa dari dalam? Karena serangan bisa terjadi dari dalam komputer kita yang di remote ataupun bahkan orang penjahat dari dalam kita. Ya, kayak kemarin di Kominfo disuruh memblokir
judi online ternyata malah dipelihara oleh orang Kominfo sendiri. Ya, itu dari dalam berarti proses the information, kita menganalisa proses informasi tersebut. Ya, analysis the information to look indicator of compromise. Bagaimana sih hasil dari analisis tadi untuk mengindikasikan kompromisnya tadi, datanya tadi. Ya, dismiss, analyze, and any new information. Ya, kita breakdown mana sih yang sebenarnya serangan, mana tidak serangan. Ya, bagaimana cara nanti menutupnya, kita di langkah ke-6. Implement lesson to learn. Setelah kita belajar cara serangan tadi, kita bisa mengetahui bahwa serangan itu dilakukan lewat apa. Attack framework. Cyber kill chain, ya. Weaponization dan exploitation dan command control ini yang bisa dilakukan oleh penyerang. Ya, makanya kita perlu namanya identification situation, kemudian classification problem, development strategy, kemudian analysis impact. Apakah berimpact besar atau tidak? Bagaimana kita mau grouping serangan tadi? Ya, bagaimana kita menetralisirnya? Ya. Kemudian ada namanya social engineering. Kemarin kita sudah bahas social engineering. Ya, social engineering adalah the act of manipulating people to gain advantage, often the expenses of those target. Bagaimana kita memanipulasi seseorang untuk melakukan yang kita inginkan. Apakah sesuai dengan target kita? Misalnya kita ingin menyerang Facebook, ya, atau IG-nya seseorang artis misalnya, bisa tuh ya pakai social engineering. Asalnya kita tahu artis itu suka apa, bagaimana, ya. Social engineering is a wide range of attack that leverage human emotion to manipulate the target. Kita harus tahu bagaimana emosi targetnya. Target suka apa, target gak suka apa. Ya, kita bisa manipulasi kesukaan target tadi. Misalnya target sangat suka main game Mobile Legends. Yo wes, kasih iming diamond yang gede. Target suka uang. Anda dapat undian gratis uang. Nah, itu pakai phishing. Nah, social engineering using phishing. Kemarin kita bahas, ya. Phishing attack vector email, bisa lewat email sebenarnya, bisa lewat macam-macam media komunikasi, web, WhatsApp, kemudian Telegram, ya. Kemudian kita bisa melakukan lewat smishing, itu email, phishing pakai V itu teleponnya, spear phishing, ya, kemudian well phishing, macam-macam. Teknik yang dipakai bisa macam-macam. Ada namanya squareware juga, instilling fear, talk, or misinformation. Ya, kita menakut-nakuti target, ya. Watering hole, target is set in the target frequency. Kita menargetkan sekelompok orang bisa di sini. Ya. Ada juga multi attack method approach. Bagaimana sih kita menyerang dengan banyak metode untuk banyak orang. Misalnya keinginan orang yang paling fundamental apa? Internet, ya. Bagaimana kita mendapatkan pulsa internet gratis misalnya, atau uang. Bagaimana mendapatkan uang gratis itu bisa diserang lewat macam-macam tuh, ya. Bisa metode yang sama tapi banyak cara pakai phishing ini. Insider threat, ya. Insider threat is an insider threat individual or individuals who work for an organization or have authorized access to network or system and who pose physical threat or cyber threat to the organization. Ya, ini yang paling bahaya sebenarnya. Serangan dari dalam oleh orang-orang kita sendiri. Ya, kayak kemarin di Kominfo ternyata yang melindungi judi online orang-orang sendiri, itu berbahaya sekali. Baik, karena kita nggak tahu sebenarnya. Kita aware-nya bisa serangan dari luar. Ya, malicious insider, also known as turncloaks. Action include explanation, fraud, intellectual property thief, sabotage, ya. Dia ngelakuin itu orang-orang dari dalam. Ya, espionage, fraud, ya, intellectual property thief,
dia mencuri, menyabotase, ya. Tapi ini sebenarnya bisa dilakukan oleh lone wolf, mole ataupun collaboration. Ya, ini istilah lone wolf itu orang yang bekerja sendiri, ya. Collaboration orang macam-macam, mole orang yang disewa. Kemudian tailgating, ya. A type of social engineering attack which unauthorized person gain physical access to restricted area by following someone who unauthorized. Kita mengikuti seseorang, tingkah laku seseorang yang sebenarnya memiliki hak untuk masuk, ya, ikut-ikutan kita, ya. Jadi kita kayak nguping, ya, mendekatin orang tadi, pura-pura baik gitu, ya. Hati-hati makanya kalau Anda sebagai yang pemegang informasi kunci dari suatu organisasi. Ini insider threat, ya, shoulder surfing. Use direct observation technique such as looking over someone's shoulder to get information. Ya, istilahnya kayak ngelihat punggung seseorang, ya, pundak seseorang. Kemudian ada dumb driving. Look information someone else garbage or scalping, or it could be printer room where confidential information is printed. Ya, makanya hati-hati kalau Anda pemegang informasi, ketika Anda ngeprint, ketika ada password di printer itu dihapus, disobek, ya. Jangan nyimpen password di handphone Anda, jangan nyimpen password di laptop Anda. Siapa tahu laptop Anda dikuasai, handphone Anda dikuasai oleh seseorang. Eavesdropping, listening in on conversation where confidential information is discussed. Digitally speaking, eavesdropping refers to network snooping or sniffing. Ini menguping pembicaraan aktivitas seseorang. Ini bisa dilakukan lewat sniffing. Ya, mungkin besok kita bahas soal sniffing dan snooping, ya. Bagaimana kita melakukan itu. Social engineering, ya, cyber fraud, ada cyber scam, ya. Cyber fraud is social engineering technique, malware, and other type of deception that is used to defraud or take advantage of a person or organization for financial or personal gain. Ya, ini kayak pemerasan, ya. Ya, sama aja dua-duanya cyber scam juga, ya. Cyber scam are type of fraud, but they are generally classified as petty or not serious as cyber fraud, ya. Cyber fraud itu kayak ransomware kemarin, ya. Diambil, tanya, diapain gitu, ya. Phishing juga bisa sih, ya. Kalau nemu data yang sensitif untuk orang tadi. Ada influence campaign, ya, ini yang sekarang mau pemilu, hati-hati, ya. Kemudian malware, kemarin kita ada bahas, ya, bisa menyebabkan open log, computer crashing, email, ya, caching homepage browser, ya, ini yang defacing, ya. Invoke by user, ya, attack application, ya, design spread to other device network, menulari banyak, ya, baik lewat komputer sendiri ataupun lewat device, flash disk, CD, ya, ataupun lewat jaringan, ya. Teknik penyerangannya seperti itu. Macamnya macam-macam, ya, ada resident, running application, ada non-resident, dia tetap ada walaupun tidak berjalan, ada multi party yang bisa langsung nyebar lewat jaringan, ya. Direct action, ya, nyerang langsung di memori application. Kemudian browser eject, ini nempel di browser Anda. Override, ini merubah data Anda, ya. Macamnya ada worm, ada virus, ya, ada rootkit, ada keylogger, ada PUP, ya, potential unwanted program atau spyware, ya. Nah, teman-teman, untuk bisa mendapatkan sertifikat, Anda mengakses training.fortinet.com, ya. Nanti pilih yang publik, ya, yang gratis, yang publik, ya. Partner itu yang sudah kerjasama. Oke, good luck, selamat mencoba. Untuk
lebih jelasnya bagaimana materinya ada di part 2, Anda bisa baca. Oke, mungkin untuk hari ini itu dulu Pak Setio, Pak Dendi, Pak Rujiono, dan teman-teman semua. Semoga sukses mengerjakannya. Oh ya, bentuknya bagaimana Pak? Nanti sertifikatnya sebentar. Saya tutup dulu ya. Yang ininya. Sebentar. Saya tutup dulu. Bentuk sertifikatnya bagaimana? Sertifikatnya ketika Anda sudah lolos, nanti bentuk sertifikat yang dihasilkan yang tadi lanjutannya ya sebenarnya ini bisa dibaca, ini standar-standarnya aja gampang ya. Nah ini sertifikatnya ada empat tahap nanti ya. Ini contohnya yang ini kemarin Mas Eni ya. Tahap pertama ini ya, tahap kedua ini ya, tahap ketiga ini, tahap keempat ini ya. Nanti keempat ini yang utama, Anda harus punya ini. Kalau Anda belum punya ini berarti Anda belum lulus. Ya itu ada sertifikatnya tuh ya. Date achievement kapan ya, valid kapan, sertifikat valid number kapan. Ini sertifikat internasional ya teman-teman, bisa mendapatkan ini. Ya semoga nanti bisa jadi bekal untuk bekerja ya. Artinya Anda sudah punya sertifikat internasional di bidang fundamental and cyber security. Ini penting banget ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Setio, Pak Dendi, dan teman-teman semua yang sudah menyimak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi